Dalam Metro Siang kali ini kami soroti lawatan Presiden Prabowo ke Peru dalam mengikuti pertemuan negara-negara Asia Pasifik atau APEC di Peru. Nah, pernyataan Prabowo mendapatkan perhatian usai berbicara di event ini sebagai perwakilan dari salah satu negara berpengaruh di kawasan Asia. APEC pemirsa, ini adalah Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Forum kerjasama ekonomi beranggotakan 21 negara ekonomi di kawasan Asia Pasifik yang tujuannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di kawasan. Anggota APEC memiliki atau mewakili hampir 40% populasi dunia, kemudian hampir setengah dari perdagangan global, dan sekitar 60% dari produk domestik bruto global atau lebih dari 63 triliun dolar Amerika. Mengingat ukuran dan pengaruh ini penting bagi anggota APEC untuk bekerja sama dalam isu-isu utama, misalnya adalah perdagangan, investasi, dan keberlanjutan. APEC sendiri menyediakan platform untuk kolaborasi menciptakan komunitas ekonomi yang lebih terbuka, tangguh, dan juga damai. Dalam kesempatan kali ini, Presiden Prabowo menegaskan peran penting Asia Pacific Economic Cooperation atau juga APEC sebagai jembatan menuju masa depan yang lebih inklusif di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan 3 peran yang seperti Anda saksikan ini, pemirsa, yang harus diemban APEC. Pertama, APEC harus menjadi jembatan untuk ketahanan, bridge to resilience. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama dalam transisi energi bersih dan pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim. Presiden juga mendorong hilirisasi industri untuk mencapai kemandirian pangan. Yang kedua, APEC juga harus menjadi jembatan untuk inovasi. Prabowo menyerukan pentingnya transformasi digital yang inklusif dengan mengatasi kesenjangan akses teknologi dan juga transfer teknologi antar negara anggota APEC untuk mendorong inovasi di kawasan. Poin yang ketiga pemirsa, Indonesia berharap APEC ini harus menjadi jembatan untuk inklusi. Presiden Prabowo menegaskan bahwa manfaat pembangunan harus dirasakan oleh semua komunitas dan juga individu. Oleh karena itu, Prabowo mendorong upaya pengentasan kemiskinan, pemberantasan korupsi, serta penguatan tata kelola yang transparan. Karena anggota APEC ini meliputi negara-negara ekonomi besar, perseteruan antara Tiongkok dan Amerika Serikat ini kerap juga menjadi fokus pembicaraan di APEC. Presiden Tiongkok Xi Jinping pada Jumat kemarin menyatakan bahwa unilateralisme dan juga proteksionisme ini perlu ditolak demi globalisasi ekonomi. Presiden Xi memberikan pernyataan ini yang dibayangi kembalinya Donald Trump ke kursi kepresidenan Amerika. Donald Trump kerap membuat kebijakan proteksionisme yang dianggap merugikan. Misalnya akan mengenakan tarif terhadap barang dari Tiongkok setinggi 60% atau bahkan lebih. Menteri Perdagangan Tiongkok atau juga Wang Wentao dalam KTT CEO APEC membacakan pidato Xi Jinping mengatakan bahwa globalisasi ekonomi sedang menghadapi arus balik tanpa menyebutkan negara mana atau pemimpin tertentu. Xi Jinping bilang pemirsa, menghambat kerjasama ekonomi dengan berbagai dalih, bersikeras mengisolasi dunia yang saling bertanggung atau juga adalah membalikan jalannya sejarah. Ini adalah concern dari Tiongkok berkenaan dengan pengaruh atau juga kebijakan Trump nanti. Indonesia sendiri merespons permasalahan yang ada dengan mendukung reformasi Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO untuk perdagangan inklusif dan juga berkelanjutan. Indonesia juga menekankan bahwa kawasan perdagangan bebas Asia Pasifik atau FTAAP merupakan inisiatif penting dalam integrasi kawasan Asia Pasifik. Menteri Perdagangan Budi Santoso ini menggarisbawahi pentingnya memastikan akses pasar yang adil dan merata bagi produk pertanian terutama dari negara berkembang. Menurut Budi, WTO tetap menjadi landasan sistem perdagangan multilateral yang memberikan kerangka kerja penting untuk mengatasi tantangan bersama di antara berbagai perekonomian. Satu hal yang penting juga pemirsa, kita berharap forum APEC ini juga membuka peluang investasi ke dalam negeri ya. Jadi Presiden Prabowo ini sudah menyebutkan angka yang dibutuhkan untuk membangun hilirisasi di dalam negeri. Kita akan tunggu nanti hasil dari pertemuan ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.